Shalom saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi dalam Renungan Harian Anging Mamiri. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari Minggu biasa yang ke-26 ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 dan 47 sampai 48. Dalam bacaan ini dikisahkan bagaimana para murid menceritakan pengalaman mereka kepada Yesus bahwa mereka telah melihat seseorang yang berhasil mengusir setan demi nama Yesus. Lalu mereka mencegah orang itu dengan alasan bahwa ia tidak termasuk pengikut Yesus atau kelompok para murid. Dalam hal ini adalah ke-12 murid terpilih. Jawaban Yesus atas pengaduan mereka tersebut rupanya tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus menjawab, "Jangan kamu cegah dia." Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudari yang terkasih, alasan para murid mencegah seseorang yang mengusir setan itu, kendati ia melakukannya demi nama Yesus, itu disebabkan oleh iri hati. Mengapa para murid iri dengan orang itu? Kita dapat melihat pada kisah sebelumnya bahwa para murid juga mencoba mengusir setan dari seseorang yang kerasukan, tetapi mereka tidak berhasil. Nah, hal inilah yang menimbulkan iri hati terhadap orang yang berhasil mengusir setan itu. Mereka juga merasa malu karena mereka adalah orang-orang terpilih oleh Yesus sendiri, orang-orang yang selalu dekat dan hidup bersama dengan Yesus. Mereka merasa seharusnya mereka memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain, khususnya dalam mengusir setan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita pun, kita sering merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Bukan hanya ketika melihat keberhasilan orang lain, tetapi terkadang ketika kita melihat pelayanan orang lain, kita juga merasa iri. Ketika kita melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh orang lain, baik dalam masyarakat maupun dalam gereja, kita melihat bahwa pelayanan mereka lebih besar dari kita. Kita terkadang malu dan iri. Kita berpikir seharusnya saya yang melakukan tanggung jawab itu. Atau kita merasa bahwa diri kita lah yang lebih layak dan pantas untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Masalah jabatan dan kedudukan seringkali menjadi ukuran kelayakan siapa yang lebih pantas mengemban suatu tugas ataupun pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa pelayanan apapun yang kita berikan, kecil ataupun besar, jika kita lakukan demi namanya, Yesus akan tetap memperhatikan pelayanan kita. Ukuran yang harus kita gunakan dalam pelayanan kita adalah kasih dan ketulusan, bahwa Yesuslah yang lebih dahulu mengasihi kita. Semoga kita disadarkan untuk tidak menyepelekan pelayanan-pelayanan kecil yang dilandasi kasih dan ketulusan. Selanjutnya, dalam bacaan hari ini juga, Yesus memperingatkan kita untuk menggunakan tubuh kita dengan baik. Yesus mengatakan, "Jika tanganmu menyesatkanmu, maka penggalah, karena lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada utuh tetapi dicampakkan ke api. Begitu pula dengan mata dan kaki. Jika matamu menyesatkan engkau, maka cungkilah. Jika kakimu menyesatkan engkau, maka penggalah." Saudara-saudari yang terkasih, tentu perkataan Yesus ini tidak dapat kita artikan secara harafiah bahwa Yesus mengajarkan suatu tindakan kekejaman. Tetapi lewat perkataan ini, Yesus mau mengingatkan kita untuk menggunakan tubuh kita dengan baik dan bijak,
bukan untuk membawa kita jatuh dalam dosa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.